Diberikan bilangan asli 1.122.212. Bilangan asli itu memiliki 7 angka yang tersusun dari 2 jenis angka, yaitu 1 dan 2. Dari 7 angka pada bilangan tersebut, kita dapat membuat bilangan asli dengan menggunakan variasi dari 7 angkanya. Misalnya, 2.211.122 atau 1.212.212. Masih banyak lagi variasi bilangan yang dapat kita susun dari 7 angka pada bilangan 1.122.212 tersebut. Berapakah banyaknya variasi bilangan asli yang dapat kita susun dari 7 angka pada bilangan 1.122.212? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat menggunakan permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Bagaimanakah metode penghitungan permutasi dengan beberapa unsur yang sama? Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Pada permasalahan tadi, kita diminta untuk menentukan banyaknya variasi bilangan yang dapat disusun dari beberapa angka yang telah ditentukan. Kalian masih ingat dengan materi permutasi pada pembelajaran sebelumnya, bukan? Permutasi adalah cara menentukan banyaknya susunan yang berbeda dari unsur yang berbeda dengan memperhatikan urutannya. Contoh permasalahan permutasi pada pembahasan sebelumnya ialah menentukan formasi pengurus kelas dari 30 siswa yang terdiri atas ketua kelas, wakil ketua, dan bendahara. Dalam hal ini, ketua kelas, wakil ketua, dan bendahara merupakan 3 jabatan berbeda dengan urutan yang juga berbeda. Selain itu, 3 jabatan tersebut diperoleh dari 30 siswa yang merupakan individu-individu yang juga berbeda. Permasalahan di awal video ini juga merupakan permasalahan dalam menentukan banyaknya susunan, tetapi ada unsur-unsur yang sama. Bilangan asli 1.122.212 memiliki 2 unsur angka yang sama yang disebutkan secara berulang, yaitu angka 1 dan angka 2. Angka 1 disebutkan sebanyak 3 kali, sedangkan angka 2 disebutkan sebanyak 4 kali. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita tidak dapat menggunakan rumus permutasi seperti pada pembelajaran sebelumnya. Untuk menentukan banyaknya susunan dari beberapa unsur yang sama, kita harus menggunakan permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Permutasi dengan beberapa unsur yang sama adalah bentuk khusus dari permutasi untuk menentukan banyaknya susunan jika terdapat beberapa unsur yang sama. Terkait dengan permutasi dengan beberapa unsur yang sama, kita perlu mengingat kembali mengenai faktorial. Faktorial didefinisikan sebagai berikut. Jika n merupakan bilangan asli, faktorial dari bilangan asli n ialah sebagai berikut. N faktorial sama dengan n dikali n dikurangi 1, dikali n dikurangi 2, dikali n dikurangi 3, dan seterusnya sampai dikali 1. Perhatikan contoh soal faktorial berikut ini. Contoh soal. Tentukan nilai faktorial berikut. Nilai dari 4 faktorial ialah sebagai berikut. 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya sama dengan 24. Jadi, nilai dari 4 faktorial ialah 24. Nilai dari 13 faktorial 11 faktorial ialah sebagai berikut. 13 faktorial per 11 faktorial sama dengan 13 dikali 12 dikali 11 faktorial dibagi 11 faktorial. Sama dengan 13 dikali 12. Hasilnya sama dengan 156. Jadi, nilai dari 13 faktorial per 11 faktorial ialah 156. Pendefinisian faktorial tersebut hanya berlaku untuk n yang merupakan bilangan asli atau bilangan yang lebih besar atau sama dengan 1. Untuk n sama dengan 0, didefinisikan sebagai faktorial sendiri, yaitu sebagai berikut. 0 faktorial sama dengan 1. Sementara itu, untuk bilangan lain, yaitu n kurang dari 0, nilai faktorialnya tidak terdefinisi. Selanjutnya, kita akan membahas permutasi dengan beberapa unsur yang sama sebagai berikut. Permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Secara umum, permutasi dengan beberapa unsur yang sama didefinisikan sebagai berikut. Permutasi dari n unsur yang terdiri dari K1 unsur yang sama dari jenis K1, K2 unsur yang sama dari jenis K2, K3 unsur yang sama dari jenis ketiga, dan seterusnya hingga Kr unsur yang sama dari jenis Kr dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 dan seterusnya hingga ditambah Kr kurang dari atau sama dengan n adalah banyaknya susunan yang berbeda dari n unsur dengan membuat R unsur yang sama. Permutasi dari n unsur yang memuat R unsur yang sama dinotasikan sebagai P yang dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan n faktorial dibagi K1 faktorial dikali K2 faktorial dikali K3 faktorial dikali sampai Kr faktorial. Untuk lebih mudah memahami permutasi dengan beberapa unsur yang sama, mari kita perhatikan contoh soal dan penyelesaiannya berikut ini. Contoh soal pertama, tentukan banyaknya variasi susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata buku. Kata buku mempunyai 4 huruf dengan memuat satu unsur yang sama, yaitu huruf U, yang muncul 2 kali.
jumlah hurufnya ada 4 sehingga dapat kita tuliskan N sama dengan 4. Selanjutnya, karena hanya ada satu unsur yang sama, kita memperoleh R sama dengan 1 dengan K1 sama dengan 2, yaitu banyaknya unsur yang sama pada jenis ke-1 ada 2. Dengan demikian, banyaknya variasi susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata buku ialah sebagai berikut. P sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial, sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial, sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 2 dikali 1, sama dengan 4 dikali 3. Hasilnya sama dengan 12. Jadi, banyaknya variasi susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata buku ialah 12. Untuk membuktikan bahwa kita mendapat 12 variasi susunan huruf, kita dapat melakukan pendaftaran semua kemungkinan sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa benar adanya sebanyak 12 variasi susunan huruf yang berbeda. Tentunya, apabila banyaknya susunan huruf yang dihasilkan sangat banyak, kita tidak perlu membuktikannya seperti itu. Contoh soal kedua, tentukan banyaknya variasi susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata perpustakaan. Kata perpustakaan mempunyai 12 huruf dengan memuat dua unsur yang sama, yaitu huruf P sebanyak 2 buah dan huruf A sebanyak 3 buah. Jumlah huruf ada 12 sehingga dapat kita tuliskan N sama dengan 12. Selain itu, hanya ada dua unsur yang sama sehingga kita memperoleh R sama dengan 2 dengan K1 sama dengan 2, yaitu banyaknya unsur yang sama pada jenis ke-1 dan K2 sama dengan 3, yaitu banyaknya unsur yang sama pada jenis kedua. Dengan demikian, banyaknya variasi susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata perpustakaan ialah sebagai berikut. Baris pertama, P sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial dikali K2 faktorial. Baris kedua, sama dengan 12 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Baris ketiga, sama dengan 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 2 dikali 1 dikali 3 faktorial. Baris keempat, sama dengan 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dibagi 2 dikali 1. Baris kelima, sama dengan 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 2 dibagi 1. Baris ke-6, hasilnya sama dengan 39.916.800. Jadi, banyaknya variasi susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata perpustakaan ialah 39.916.800. Setelah memahami permutasi dengan beberapa unsur yang sama, kita kembali ke permasalahan di awal, yaitu menentukan banyaknya bilangan asli yang dapat kita susun dari angka-angka pada bilangan 1.122.212. Dapat dilihat pada bilangan 1.122.212, terdapat 7 angka yang memuat dua unsur yang sama, yaitu angka 1 sebanyak 3 buah dan angka 2 sebanyak 4 buah. Jumlah angka ada 7 buah, sehingga dapat kita tuliskan N sama dengan 7. Selain itu, hanya ada dua unsur yang sama sehingga kita memperoleh R sama dengan 2 dengan K1 sama dengan 3, yaitu banyaknya unsur yang sama pada jenis ke-1 dan K2 sama dengan 4, yaitu banyaknya unsur yang sama pada jenis kedua. Dengan demikian, banyaknya variasi bilangan yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada bilangan 1.122.212 ialah sebagai berikut. Baris pertama, P sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial dikali K2 faktorial. Baris kedua, sama dengan 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 4 faktorial. Baris ketiga, sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi 3 dikali 2 dikali 1 dikali 4 faktorial. Baris keempat, sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dibagi 3 dikali 2 dikali 1. Baris kelima, sama dengan 7 dikali 5 dibagi 1. Baris keenam, hasilnya sama dengan 35. Jadi, banyaknya variasi bilangan yang dapat disusun dari angka-angka pada bilangan 1.122.212 ialah 35. Selanjutnya, jika diberikan bilangan 444.444, berapakah banyaknya variasi bilangan yang dapat kita bentuk dari angka pada bilangan tersebut? Bilangan 444.444 mempunyai 6 angka yang semuanya sama. Jadi, kita memperoleh N sama dengan 6. Sedangkan R sama dengan 1 dengan K1 sama dengan 6. Dengan demikian, banyaknya bilangan yang dapat kita bentuk dari angka pada bilangan 444.444 ialah sebagai berikut. P sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial, sama dengan 6 faktorial dibagi 6 faktorial, hasilnya sama dengan 1.
Jadi, banyaknya variasi bilangan yang dapat dibentuk dari angka pada bilangan 444.444 hanya ada satu, yaitu bilangan 444.444 itu sendiri. Dengan demikian, kita simpulkan bahwa apabila suatu susunan memuat unsur-unsur yang semuanya sama, variasi susunan yang didapat hanya ada satu, yaitu dirinya sendiri. Selain digunakan dalam susunan huruf dan susunan angka, permutasi dengan beberapa unsur yang sama dapat digunakan dalam mengurutkan benda dari beberapa benda yang sama, seperti pada contoh berikut ini. Contoh soal ketiga. Pada suatu acara akan disusun balon triwarna secara berjajar yang terdiri atas 3 balon berwarna kuning, 5 balon berwarna merah, dan 2 balon berwarna putih. Tentukan banyaknya variasi susunan balon triwarna yang dapat dibuat. Pada soal diketahui bahwa terdapat 3 balon berwarna kuning, 5 balon berwarna merah, dan 2 balon berwarna putih. Artinya, total balon ada 10, yaitu hasil penjumlahan semua balon yang memuat 3 unsur warna, yaitu 3 balon berwarna kuning, 5 balon berwarna merah, dan 2 balon berwarna putih. Jumlah total 10 balon kita tuliskan sebagai N sama dengan 10. Selanjutnya, hanya ada 3 unsur yang sama, sehingga dapat kita tuliskan R sama dengan 3 dengan K1 sama dengan 3, yaitu banyaknya unsur yang sama pada jenis ke-1, K2 sama dengan 5, yaitu banyaknya unsur yang sama pada jenis kedua, dan K3 sama dengan 2, yaitu banyaknya unsur yang sama pada jenis ketiga. Dengan demikian, banyaknya variasi susunan balon triwarna yang dapat dibentuk dari 10 balon tersebut ialah sebagai berikut. P sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial dikali K2 faktorial dikali K3 faktorial. Sama dengan 10 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial dibagi 3 dikali 2 dikali 1 dikali 5 faktorial dikali 2 dikali 1. Baris keempat, sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dibagi 3 dikali 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1. Sama dengan 10 dikali 9 dikali 4 dikali 7 dibagi 1. Hasilnya sama dengan 2520. Jadi, banyaknya susunan balon yang terdiri atas 3 balon berwarna kuning, 5 balon berwarna merah, dan 2 balon berwarna putih ialah 2520 variasi. Contoh soal keempat. Terdapat 5 kaos dan 3 celana yang akan ditumpuk dalam lemari. Tentukan banyaknya variasi tumpukan pakaian yang dapat dibuat dengan asumsi tiap-tiap jenis kaos dan celana tersebut sama. Pada soal diketahui terdapat 5 kaos dan 3 celana yang diasumsikan semua kaos dan celananya sama. Artinya, total pakaian ada 8, yaitu hasil penjumlahan dari semua kaos dan celana dengan memuat 2 unsur yang sama, yaitu kaos sebanyak 5 buah dan celana sebanyak 3 buah. Jumlah total pakaian ada 8, sehingga dapat kita tuliskan sebagai N sama dengan 8. Selanjutnya, hanya ada 2 unsur yang sama sehingga R sama dengan 2, dengan K1 sama dengan 5, yaitu banyaknya unsur yang sama pada jenis ke-1, dan K2 sama dengan 3, yaitu banyaknya unsur yang sama pada jenis kedua. Dengan demikian, banyaknya variasi tumpukan pakaian yang dapat dibuat ialah sebagai berikut. Baris pertama, P sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial dikali K2 faktorial. Baris kedua, sama dengan 8 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 3 faktorial. Baris ketiga, sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 3 dikali 2 dikali 1. Baris keempat, sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dibagi 3 dikali 2 dikali 1. Baris kelima, sama dengan 8 dikali 7 dibagi 1. Baris keenam, hasilnya sama dengan 56. Jadi, banyaknya variasi tumpukan pakaian yang dapat dibuat dari 5 kaos dan 3 celana dengan asumsi semua jenis kaos dan celananya sama ialah 56. Bagaimana jika kaos dan celana tersebut tidak diasumsikan sama? Apabila tidak diasumsikan sama, 5 kaos akan dipandang sebagai 5 jenis kaos yang berbeda. Begitu juga dengan celana dipandang sebagai 3 jenis celana yang berbeda. Artinya, tidak ada satupun unsur yang sama. Apabila tidak ada unsur yang sama, permasalahan tersebut dapat diselesaikan menggunakan permutasi biasa, seperti yang telah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, permutasi dengan beberapa unsur yang sama adalah bentuk khusus dari permutasi untuk menentukan banyaknya susunan jika terdapat beberapa unsur yang sama. Kedua, permutasi dari N unsur yang memuat R unsur yang sama dinotasikan sebagai P yang dirumuskan sebagai berikut.